Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014, dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, dengan janji menghadirkan keadilan bagi semua. Sengaja untuk membuat gerakan masyarakat di bawah mulai bergerak untuk Pak Anies mulai dari rumah bersama berjuang untuk menang. Jumlah itu apa di kampung ini saja atau secara keseluruhan begitu? Satu kampung Kubengan, bukan satu RT, satu kampung. Jadi satu kampung ini semua dijamin Anies Baswedan 100%. Nah, karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan dari sini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan Pak Anies nanti. Sejumlah sopir angkot dan becak juga tukang ojek ini menggelar deklarasi. Mereka mendeklarasikan diri mereka bahwa mereka siap mendukung Anies Baswedan maju di dalam pemilihan presiden tahun 2024. Belasan supir angkot, becak, dan ojek ini tergabung dalam komunitas yang diberi nama Persatuan Persaudaraan Sopir Angkot, Becak, dan Ojek atau disingkat dengan nama Persabo. Mereka sekalipun elitnya itu dekat dengan Jokowi, dekat dengan Ganjar Pranowo, dekat dengan PDIP, masih banyak juga basis konstituen mereka yang iman politiknya ke calon yang lain. Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies, ada yang ke Sandi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu fenomena politik biasa dalam politik kita. Relawan Anies Baswedan di Kota Semarang dan sekitarnya, Karesidenan Semarang, berkumpul di lapangan Simpang 5 ini bersama-sama dengan seluruh relawan seluruh Indonesia untuk sebagai rasa bahagia atas apa yang telah Pak Anies Baswedan lakukan di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Hari ini adalah hari terakhir Pak Anies Baswedan berada di DKI 1, dan kemudian kami berharap Pak Anies Baswedan nantinya tidak hanya sekedar bermanfaat untuk Jakarta, tapi juga bermanfaat untuk Indonesia. Faktanya nggak punya partai, jadi Pak Anies nggak punya mesin politik. Artinya apa? Artinya kita harus berupaya keras supaya Pak Anies ini elektabilitasnya naik. Partai itu akan cenderung mendukung atau mengusung orang yang punya elektabilitasnya tinggi. Jika Pak Anies kita diamkan sampai masa kerja berakhir, itu yang kita khawatirkan elektabilitasnya akan turun. Terima kasih kepada Mas Anies yang sudah membangun Jakarta dengan baik, dan kita istilahnya memanggil memanggil Mas Anies untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden di tahun 2024. Oh, berarti ini bentuk dukungan ya Mas ya? Ya, bentuk dukungan. Jadi bentuk dukungan dari masyarakat Magelang Raya yang tergabung dalam relawan. Yang punya kans peluang untuk menjanjikan perubahan terhadap kondisi bangsa ini ya cuma Mas Anies. Karena apa? Karena semuanya calonnya adalah calon, ibaratnya sebagai calon yang incumbent, ya, calon yang sekarang ini ada di dalam rezim, di dalam pemerintahan sekarang. Ya, apa yang kita harapkan dari mereka, yang mereka sendiri itu sekarang itu ya dalam tanda kutip ikut membuat negeri ini semakin nggak karu-karuan. Nah, kita berharap dengan Anies ini kita nanti akan perbaiki negeri kita, dan tentunya yang paling ingin kita capai adalah aspirasi dari kader partai. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu. Karena ini sudah sejak lama kita suarakan ya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. Jadi ini sudah tahun 2023, 2022 kita melakukan press conference
yang dihadiri juga relatif sama oleh para deklarator amanat Indonesia. Relawan doa deklarasi dukung Anies Baswedan Presiden 2024. Dikutip dari Detik News Jakarta, relawan driver ojol for Anies doa menggelar deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan jadi Presiden 2024. Mereka berharap ada perlindungan hukum yang jelas untuk driver ojek online jika terpilih. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Relawan Doa Welly Aksa di pintu air BKT Malakasari, Minggu 2 Juli 2023. Dia menilai selama 10 tahun belakangan belum ada aturan konkret untuk ojol. Totalnya lebih kemarin 1030 sampai 1100 ada yang nggak bisa datang. Tapi alhamdulillah, antusias teman-teman hadir ini sekitar 900-an lah. Sudah 10 tahun tidak ada, hanya dijanji dan digantung saja. Lunta-lunta nasib kami. Ada PM12 tapi nggak konkret, sanksi dan eksekusinya nggak jelas, kata Welly di BKT Malakasari, Jakarta Timur, Minggu 2 Juli 2023. Welly mengklaim relawan ini berasal dari driver ojol se-Jabodetabek. Welly mengatakan deklarasi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan driver ojol se-Jabodetabek kepada Anies menjadi Presiden 2024. Menurutnya, Anies dapat memberikan perubahan terhadap legalitas dan payung hukum terhadap ojol. Kita menyatakan sikap deklarasi bahwa kita ojol siap dukung Anies untuk jadi presiden, karena Anies punya moto perubahan. Karena kami ojol sudah hampir 1 dekade tidak ada perubahan, tidak ada payung hukum atau legalitas buat kami ojol, sambungnya. Welly menambahkan legalitas tersebut merupakan hal penting bagi nasib para driver ojol. Adanya legalitas tersebut, kata Welly, dapat memberikan perlindungan hukum bagi para driver ojol. Kita minta diakui dan ada perlindungan hukum tentang kita. Negara ada pihak kita, kan kita bagian dari warga negara, ucapnya. Relawan driver ojol for Anies doa menggelar deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan jadi Presiden 2024. Mereka berharap ada perlindungan hukum yang jelas untuk driver ojek online jika terpilih. Deklarasi dipimpin oleh Ketua Relawan Doa Welly Aksa di pintu air BKT Malakasari, Minggu 2 Juli 2023. Dia menilai selama 10 tahun belakangan belum ada aturan konkret untuk ojol. Totalnya lebih kemarin 1030 sampai 1100 ada yang nggak bisa datang. Tapi alhamdulillah, antusias teman-teman hadir ini sekitar 900-an lah. Sudah 10 tahun tidak ada, hanya dijanji dan digantung saja. Lunta-lunta nasib kami. Ada PM12 tapi nggak konkret, sanksi dan eksekusinya nggak jelas, kata Welly di BKT Malakasari, Jakarta Timur, Minggu 2 Juli 2023.